Assalamualaikum, good morning everybody. Ketemu lagi dengan saya Mem Yuni. Kali ini kita akan belajar tentang teori salah satu jenis teks berbahasa Inggris, yang mana teks tersebut sudah pernah kalian pelajari pada saat bersekolah di SMP. Mari kalian simak penjelasan berikut. Tentu kalian kenal dengan wajah ini bukan? Ya, benar. Raffi Ahmad. Siapa sih yang tidak kenal dengan dia? Dia salah seorang artis dengan bayaran termahal di Indonesia. Selain cakep, dia orangnya baik kan? Lihat gambar kucing ini. Lucu kan? Bulunya putih, imut, menggemaskan. Ya benar, itu kucing Persia. Besarnya hampir sama dengan kucing-kucing lokal lainnya. Bedanya, harganya sangat mahal dan perawatannya butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, gambar ketiga ini tentu kamu juga familiar kan? Orang-orang menyebutnya bangunan cinta. Bangunan ini terletak di India. Nah, bisa tebak kan? Benar, Taj Mahal. Konon bangunan ini dipersembahkan oleh sang raja untuk mengenang istrinya. So sweet bukan? Nah, bila kalian menemukan sebuah teks yang berisi tentang penjelasan tentang orang seperti Raffi Ahmad, hewan seperti kucing Persia, atau tempat seperti Taj Mahal, dan teks tersebut menjelaskan secara rinci tentang benda-benda tersebut, maka teks tersebut itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Jadi, secara definisi, teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang gambaran rinci mengenai orang, benda, ataupun tempat. Tujuannya sangat jelas, yaitu menggambarkan benda-benda tersebut kepada pembaca atau pendengar, sehingga sekalipun mereka tidak pernah menyaksikannya dengan langsung, mereka dengan mudah mengenalinya. Untuk menyusun sebuah teks deskripsi, struktur generik yang harus ada adalah identification dan description. Identification adalah paragraf di mana penulis bisa memperkenalkan siapa ataupun benda yang akan digambarkan. Sementara description adalah paragraf yang menceritakan tentang bagian-bagian atau jumlah ataupun karakteristik dari orang, tempat, ataupun benda yang diceritakan. Berikut contoh teks deskripsi tentang orang. Judulnya adalah My Friend. I have a close friend. Saya punya seorang sahabat. Ini dikategorikan pada identification, yaitu penjelasan tentang siapa yang akan kita gambarkan di teks ini. Kalimat selanjutnya, she is beautiful and trendy. She like her new stylish shoes. Tidak ada e-nya di situ. And she is really mad on that shoes. Dia cantik dan trendy. Dia suka dengan sepatunya yang stylish, yang baru. Dan dia sangat tergila-gila dengan sepatunya itu. Kalimat-kalimat tersebut bisa menjadi bagian daripada description. Contoh teks yang lain, my black peci. Peci hitamku. Paragraf pembukanya berisi kalimat, I have some head covers. Saya punya beberapa penutup kepala. Kalimat ini menjadi bagian dari identification. Kalimat selanjutnya, there are some names for it. My peci is number 5 in size. Peciku bernomor 5. I always wear black peci. Saya selalu memakai black peci. It is derived from the Dutch pece. Itu berasal dari bahasa Belanda yaitu pece. Kalimat-kalimat tersebut menjadi bagian dari description. Contoh teks deskripsi berikutnya adalah tentang Borobudur Temple. Yang menjadi contoh kalimat pada paragraf identification adalah Borobudur is known as Hindu-Buddhist temple. Borobudur dikenal sebagai candi Hindu-Buddha. Pada paragraf deskripsinya, Borobudur is influenced by the Gupta architecture of India. Borobudur dipengaruhi oleh gaya arsitektur Gupta India. The first 5 terraces are square and surrounded by walls adorned with Buddhist sculpture in bas relief. 5 teras yang pertama itu berbentuk segi empat dan dikelilingi oleh tembok yang dihiasi dengan patung-patung Buddha di dasar bangunannya. The entire edifice is crowned by a large stupa.
Seluruh bangunan itu dimahkotai dengan stupa yang besar. Borobudur Temple, which is rededicated as an Indonesian monument. Candi Borobudur itu didesain ulang sebagai monumen Indonesia. Nah, dari teks ini kita bisa melihat bahwa tujuan dari sebuah tes deskripsi adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai sebuah benda, baik secara fisik maupun karakternya. Seperti pada teks tentang Candi Borobudur ini, yang mana pada paragraf deskripsinya dijelaskan mengenai gaya arsitekturnya, tampak bangunannya, sehingga bagi siapapun yang belum pernah ke sana bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Nah, dari penjelasan tadi, tentunya kalian sudah bisa mendapatkan gambaran umum mengenai apa itu teks deskripsi. Demikian penjelasan saya kali ini ya. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye. See ya.